Oke, teman-teman, kali ini saya mau membahas ini sebuah artikel ya, blog ya, bahasbisnis.com mengenai Vingo yang berjudul Vingo Tipu-Tipu Berkedok E-commerce oleh Bram Anuga. Sangat disayangkan ya artikel ini. Saya rasa dia belum sepenuhnya mengenal Vingo. Oke, sekilas Vingo e-commerce ya, keuntungan gila-gilaan. Keuntungan gila-gilaan. Keuntungan dari mana gila-gilaan? Jadi member hanya dengan biaya 800.000 mendapatkan keuntungan dapat barang senilai biaya pendaftaran, betul. Bisa dipilih, betul. Bisa menjadi affiliate marketing, betul, tapi ada prosesnya. Sebarin link ke orang lain, betul. Kalau orang tersebut belanja di Vingo, Anda akan mendapatkan komisi 10%. Ini salah ya. Tidak fix 10%. Rata-rata ya, mulai dari 3% sampai bahkan ada yang 35%. Tergantung produsen. Ya. Oke, dicatat baik-baik ya, tergantung produsen. Cari downline ya. Kita di Vingo itu tidak menyebut downline, melainkan tim shopper ya, tim belanja. Oke. Setiap ajak orang Anda bisa mendapatkan keuntungan. Saya rasa tidak tepat ya kalau dibilang keuntungan. Kalau lebih baik dibilang referral fee ya. Oke, referral fee. Marketplace, Vingo itu bukan marketplace ya. Coba tolong dimengerti dulu, dipahami. Marketplace itu ibaratnya pasar tradisional ya. Jadi penjualnya siapa aja, banyak, tinggal buka toko jualan. Oke. Kalau e-commerce itu cuma satu ya. Jadi Vingo itu sebagai pelaku bisnis ya. Cuma satu tangan. Bukannya pasar tradisional. Jadi kayak supermarket modern ya. Perlu dipahami dulu sebelumnya. Oke, pendiri Vingo. Memang betul pendiri Vingo itu Jackie atau Dongfang ya. Kalau yang bilang anak asuh Jack Ma, ini kayaknya salah ya. Tapi yang pasti Jackie atau Dongfang itu adalah orang Alibaba ya. Jadi dia 13 tahun kerja di Alibaba. Setelah itu dia pindah ke Redefine, itu anak perusahaan Alibaba juga. Lalu setelah itu baru ke jadi CEO Vingo. Oke. Ya ini mungkin foto waktu dia masih di Alibaba ya. Oke, mengenai ini ya, ini saya kasih bukti ya bahwa Jackie ini bisa dilihat profilnya di LinkedIn. Oke, ini capturean ya. Bisa dilihat di sini di LinkedIn, China punya LinkedIn ya. cn.linkedin.com. Jackie. Ini CEO Vingo ya, di Hangzhou dia tinggalnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, 2004 sampai 2017, 13 tahun di Alibaba. Pernah menjabat Alibaba Motion Picture, tim leadernya ya. Lalu di Redefine Global 1 tahun ya. Redefine ini anak perusahaan Alibaba juga, boleh dicek ya. Lalu jadi CEO Vingo. Vingo skema piramid. Member tidak dapat untung dari jualan produk. Member cuma dapat untung kalau rekrut orang lain. Member baru habis, skema pun bubar. Wow. Cepat sekali dia memberikan kesimpulan. Member tidak untung dari jualan produk. Oke, saya kasih lihat ya. Oke, ini tampilan aplikasi Vingo. Saya tantangin orang ya. Kalau ada yang bisa bikin aplikasi ini seharga 5 juta, saya akan bayar 2 kali lipat. Ya. Atau 10 juta lah, ya. Oke. Saya tantangin nih. Persis mirip seperti ini, ya. Dia pikir bikin aplikasi gampang kali.
Oke, tadi ya, member tidak mendapatkan income dari berjualan. Ini saya buktikan di sini ya. Anda lihat di sini ya. Share to get 28.349 rupiah. Ini sudah rupiah ya. Jadi kalau kita menjual barang ini, kita mendapatkan income cashback ya sebesar 28.349. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi jelas ya, dari penjualan barang kita mendapatkan cashback, oke? Jadi bukan dari rekrut orang lain. Kita menjadi affiliate marketer atau affiliate trainer itu butuh proses, oke? Dan kalau misalnya kita install aplikasi itu, kita menjadi shopper. Dan tujuan Vingo ya shopper, bukannya cari member, rekrut member begitu. Paham nggak? Jadi member baru habis skema pun bubar. Tujuan Vingo itu ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu total penduduk sekitar 700 jutaan ya mungkin ya. Jadi dengan jumlah orang yang segitu banyak dan pertumbuhan yang setiap tahun bayi yang lahir itu semakin banyak ya. Jadi ya kapan habisnya gitu loh. Dan juga kalau member-member yang sudah jadi shopper itu pasti mereka belanja. Kita setiap bulan tuh kebutuhan banyak, belanja baju, belanja tas. Ya, power bank rusak kita belanja power bank. Karena jelas Vingo itu e-commerce, oke? Oke, ini yang paling sering dibahas. Ya, Vingo barangnya mahal. Bluetooth wireless headset ini itu merupakan gift pack ya. Jadi kalau kita menjadi private shopper, kita pilih yang 99 ini, kita mendapatkan voucher belanja loh, 199 ringgit. Kalau di Indonesia nanti ya berubah jadi rupiah, dan itu ada expirednya. Voucher pun bisa kita kasih ke shopper kita untuk dipergunakan. Gitu. Ini saya tunjukkan ya shopper vouchernya. Oke, ini vouchernya ya. Ini vouchernya ini bisa kita share with friend. Ya, mau temporary sementara 24 jam gak dipakai, balik lagi ke kita, atau permanen. Bisa by account juga, ya. Oke, bisa by social apps kita kirim. Gitu, ya. Nah, nanti kalau pas launching di Indonesia vouchernya diperbarui, jadi nggak perlu khawatir. Dan juga kalau mau membandingkan barang itu harus apple to apple, kalau Malaysia sama Malaysia, ya kan? Kalau di China sama China, ya jangan dari Malaysia ke Indo. Dari kursnya aja sudah beda gitu loh. Yang reasonable lah. Ya seperti ini. Di Vingo dikursin ke rupiah, ya. Di Taobao dikursin ke rupiah. Kursnya ringgit sama kursnya renminbi aja sudah beda. Bagaimana? Ini saya ada beberapa contoh barang yang sudah saya lihat ya, beberapa yang lebih murah. Memang nggak semua di Vingo murah, lebih murah. Karena kalau semua di Vingo lebih murah ya pasti toko lain tutup dong. Tergantung produsennya kan. Oke, ini di drone ya. Ini drone. Oke. Bisa lihat sendirilah alamat websitenya apa. Ya. Harganya berapa. Oke. Ini vakum. Ya, bisa lihat ya harganya, perbedaannya. Oke. Belum lagi cashbacknya kalau di Vingo. Oke. Ini juga. Makanya kalau membandingkan tuh harus apple to apple. Oke, bisa dilihat ya. Ini juga. Oke. Jadi, nah ini investor, choosing capital ya. Cuma saya nggak mau bahas ini. Karena mengenai investor saya ada di video satu lagi ya. Itu jelas sekali.
Vingo pasti bubar. Waduh, terlalu apa namanya? Terlalu dangkal. Jadi jelas Vingo itu eh, tidak target untuk PS doang gitu ya. Harus ada shoppernya juga. Justru mereka fokus shopper. Oke, e-commerce bisnis harus izin ya. Memang benar. Di Indonesia kan kita belum belum resmi. Cuman untuk legalitas sedang proses. Itu sedang proses ya. Saya bisa bilang begini karena saya dapat informasi dan saya yakin memang Vingo itu akan booming, pasti booming ya. Mengenai syarat-syarat itu sudah jelas semua, sudah ditanyakan ke Menkominfo, Kementerian Perdagangan, itu semua sudah. Karena Vingo punya legal di Hong Kong ya. Jadi untuk yang mengurus semua pasar di Asia Tenggara itu legalnya di Hong Kong. Oke, arisan berantai dari mana? Dapat biaya pendaftaran naik. Ya itu kan tergantung kurs, masih ikut ringgit. Kita masih ikut sistem Malaysia, masih nebeng Malaysia. Produk yang dijanjikan tidak datang. Nah, oke, ini saya ada beberapa bukti. Oke, ini foto-foto produk yang sudah nyampe di Jakarta ya. Ini ada di rumah saya. Ya, kita pakai kargo. Ya, kita bayar bea masuk juga. Oke, ini bukti-buktinya ya. Kalau nggak percaya itu di belakang dekat tangga itu ada dus-dus Pristine ya. Jadi jelas ini di Indonesia, bukan di Malaysia. Oke, ini saya kasih lihat gudang di gudang sewa kita yang di Malaysia ya, yang ditampung untuk barang-barang PS-PS di Indonesia ya. Kita sebagai pionir ini kerjanya lumayan berat soalnya karena pengiriman masih manual ya. Oke, ini Vingo skema terlarang. Vingo tidak mengharuskan pembelian barang saat pendaftaran ya. Jadi pas pendaftaran itu menjadi shopper. Anda mau upgrade ke PS itu terserah Anda tanpa paksaan. Kalau Anda ingin mendapatkan cashback, ingin mendapatkan voucher, ya Anda upgrade. Itu sama seperti kita makan di restoran, kita mau dapat diskon, kita harus makan dulu sekian banyak baru dapat voucher, baru dapat kartu member, baru dapat diskon. Ya sama aja dong. Kalau kita mau makan doang nggak mau jadi member ya udah, kan nggak dipaksa. Oke, tentang affiliate marketing. Ya affiliate marketing ya benar. Karena kita kalau sudah PS, kita dapat link referensi dan kita bisa nge-share produk-produk Vingo di sosmed. Di IG, Facebook, WhatsApp, WeChat, Line, semua media sosial bisa. Ya. Jadi memang ini benar-benar afiliasi marketing. Dan kita akan mendapatkan cashback dari produk yang terjual. Kalau kita nggak jualan nih kita nggak dapat cashback. Indonesia kemudian Vingo tak akan mendapatkan izin. Halo. Mereka sudah menanyakan syarat untuk membuka e-commerce ya dengan PMA 100%. Oke, jadi sebelum ini juga mereka sudah ngecek dan saya juga udah pernah dikasih tahu syarat-syaratnya apa aja dan bahkan untuk penanaman modalnya sudah di setor ya. Itu yang saya dapat info. Lalu pengunduran launching. Sebetulnya waktu Maret setelah launching Thailand itu sebelum Covid ya. Para CEO-nya bahkan mereka sudah merencanakan akan ke Jakarta. Oke. Tapi sayangnya malangnya itu ternyata keburu Covid. Jadi sampai sekarang pun ya
nggak bisa datang gitu. Headset Bluetooth menguatkan Xiaomi. Aduh, ini bener-bener nggak belum tahu isinya Vingo itu apa, tapi sudah bisa berkomentar. Nggak apa-apa, itu hak masing-masing orang ya. Oke, inilah ciri skema di skema piramid komisi sebelum iuran keanggotaan atau perekrutan penjualan langsung. Oke, di sini kan sudah dibilang tadi, Vingo itu kalau kita daftar itu gratis, bahkan dapat voucher belanja ya menjadi shopper. Nah, lalu kalau misalnya dia mau menjalankan Vingo, itu mereka shopper itu harus self upgrade sendiri ke PS ya. Jadi itu kan kalau mereka mau, kalau mereka nggak mau ya sudah. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai penjualan langsung. Kecuali kalau misalnya pas register Vingo, kita nggak bisa shopping. Kita harus jadi PS dulu, baru bisa shopping. Nah itu benar penjualan langsung. Kalau ini kan enggak. MLM itu kan biasa kan produknya terbatas, udah gitu merek sendiri. Kalau ini lihat dong di dalam aplikasi, masa kayak sekelas Oppo, Huawei segala macem, bahkan Muji, ada Ricis, Nabati, jualan di Vingo. Mereka lebih pintar dari Anda, bos. Ya, gitu loh. Jadi ya seperti yang tadi sudah saya kasih lihat ya, bukti-buktinya, perbedaan-perbedaan harganya. Oke. Ya, ini yang tadi juga Alibaba sudah benar, sudah ada buktinya ya. Oke. Dan bahkan saya kasih lihat nih satu lagi. Nah, ini di dalam aplikasi ya, ada partnershipnya. Ada ABX Express, Panasonic, Oppo, JNT, Xiaomi, DHL Media. Ini baru sebagian ini ya. Ya masa perusahaan sebesar sekelas ini mau jualan di Vingo kalau mereka nggak percaya kalau Vingo ini kaleng-kaleng, ya kan nggak mungkin gitu loh. Mereka lebih detail, lebih strict daripada kita. Ya pasti diminta dulu izinnya apa, perusahaannya PT-nya apa, kuat apa enggak, di belakangnya siapa. Ya pasti mereka mikir dong, karena kan kita beli handphone, ya kan, misalnya kita beli Oppo, kita bayarnya ke Vingo, lalu Oppo kirim barang, ya kan, lalu kan baru Oppo lagi ke Vingo. Masa iya Oppo berani kasih Vingo pegang duitnya? Kita kalau kabur gimana kan? Jadi ya jangan inilah, jangan apa, menjelek-jelekan orang lah. Harus cari tahu dulu sebelumnya, ya kan? Sebelum tahu jelas, cobalah dicari tahu dulu sejelas sampai sejelas-jelasnya. Memang mungkin ada penyampaian eh, dari marketing Vingo sendiri yang mungkin salah, jadi orang persepsinya salah nangkepnya, ya kan. Ya mungkin setelah mendengar atau melihat video ini, semakin banyak orang yang terbuka pikirannya, semakin bisa menerima Vingo. Sebelum launching di Indonesia, kita bisa membentuk tim ya. Nah, ya kan di sini ada hot sale, ada flash sale. Bahkan ada yang gratis barangnya. Kalau beli 2 barang, barang pertama ini gratis. Ya, ada yang partai ini Costco. Bisa beli partai dan kita juga bisa dapat cashbacknya, ya. Jadi tolonglah kalau misalnya yang negatif ya dilihat dulu, dipelajari dulu,
Atau mungkin jangan-jangan yang negatif-negatif ini pada takut Vingo mau masuk Indonesia. Ya, itu kan kalau kompetisi itu kan wajar. Semakin berkompetisi kan semakin baik ya. Jadi jangan menganggap kompetitor itu sebagai musuh. Oke. Oke, sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Eh, Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.